Jadi sebelum kita memulai, ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa kutipan ya. Ini dari salah satu situs ya yang mengatakan bahwa sekarang ini dari Tirto ID, ada beberapa negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini ada 30 negara ya, di sana ada Australia yang jadi tetangga dekat kita, Inggris, ini Prancis, Jerman, Islandia, Belanda, Afrika Selatan. Nah, yang dekat ini adalah di Taiwan. Ya. Jadi ada beberapa negara, jumlahnya semuanya adalah ada 30 negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Oke. Nah, tapi ada juga negara-negara yang ini dari BBC.com yang melakukan hukuman rajam hingga mati terhadap homoseksual. Itu diantaranya adalah di Brunei Darussalam, Iran, Arab Saudi, Yaman, Sudan, serta sebagian Nigeria dan Somalia. Nah, kemudian ini juga ada data-data yang saya dapatkan ini dari Tribun.com ya. Jumlah populasi LGBT terbanyak di Indonesia berada di Sumatera Barat. 18.000 orang. Nah, dan juga diprediksi ini berdasarkan dari catatan di jawapos.com bahwa jumlah LGBT itu sejumlahnya sekitar 3% dari penduduk Indonesia. Jadi kalau penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta, 3%-nya sekitar berapa ya? 10% 27 dibagi 3. Dibagi 3. Ya sekitar 8 juta ya, banyak juga ya. 8 juta. Nah, ini fenomena yang sekarang sedang marak dan ini yang akan kita perbincangkan. Ya, nanti setelah ini kita akan mendengarkan Bu Novi yang sudah melakukan penelitian terhadap LGBT seperti apa. Tapi sebelumnya kita ingin mendengarkan dulu dari Kimohai landasan-landasan hukum Islam gitu kan. Banyak yang di kalangan LGBT mengatakan bahwa saya ini sudah mendapatkan, dianugerahkan gitu loh. Kayak given oleh Tuhan ini dengan kondisi sebagai seorang gay. Nah, ini mungkin perlu beberapa hal yang kita luruskan dalam konsep pandangan Islam. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa di sini kita tidak membenci ya. Artinya kita tidak kemudian membenci, tetapi yang justru kita ingin mengembalikan lagi orang-orang yang terjebak di dalam LGBT itu kembali ke fitrahnya. Nah, silakan Kimo, mungkin ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Segenap sahabat, kawan-kawan, ayah bunda, sobat sobit ya, dimanapun berada, peserta Zoom Shisha TV bersama dua dai berbagi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Geswar, dan salam bahagia, salam selamat buat semua yang malam ini bersama. Mudah-mudahan malam ini senantiasa kita semua berada dalam lindungan, hidayah, dan keberkahan Allah. Bicara tentang tema saat ini sebenarnya sangat berat. Beratnya bukan karena tidak mau menyinggung, tidak. Tetap kulil haq walau kana murron, sampaikan yang benar meskipun pahit. Kalaupun dibilang berat karena memang sudah banyak terjadi, dan yang paling bahaya adalah ketika orang merasa kesalahan itu hal yang biasa. Sementara kesalahan syariat itu berbeda dengan kesalahan orang ketika sedang belajar. Belajar naik sepeda, belajar naik motor, belajar mengendarai mobil, salah hanya urusan dunia. Tapi kesalahan ini, dosa dan maksiat ini berkaitan dengan urusan langit. Secara umum kita ini berasal dari surga. Dan Allah berkehendak supaya kita bisa pulang kampung ke dalam surga. Maka karena sebab Allah ingin kita bisa pulang kampung ke surga, dikasihlah para guiding petunjuknya, dikasih tuntunan buku pedomannya, baik itu kitab Injil, Taurat, Zabur, sampai kepada Al-Quran. Sebanyak 313 Rasul, 124.000 Nabi, ya,
Bahkan likulli nabiin kaum, likulli qaumin nabiyun. Setiap satu kaum satu nabi. Satu kaum satu nabi, satu kaum satu nabi. Tapi terkhusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang ya, inna arsalnaka basyiro wa nizo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya totality, global. Allah menurunkan Rasulullah untuk seluruh manusia. Bahkan tidak hanya untuk manusia saja, ya, bagi makhluk, baik itu yang ada di atas permukaan bumi sampai yang ada di langit, sampai kepada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan juga menjadi tugas dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sebab Nabi itu ingin kita kembali, ya, diberikan Al-Quran, kemudian juga tuturan dalam hadis, sehingga Nabi tidak hanya untuk satu kaum, bahkan untuk seluruh manusia. Tidak hanya untuk orang Islam, bahkan bagi mereka yang belum beragama Islam. Hanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama saja. Tetapi kebenaran itu mutlak milik Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran milik Allah dan semua kita diminta untuk kembali kepada Allah. Ya, makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya disampaikan buat mereka yang sakit dan meninggal saja. Ya, mengucapkan itu pengingat bahwa setiap kita siapapun dia, agamanya apa, suku, bangsa apa, semuanya akan kembali kepada Allah. Artinya nurut nggak nurut, mau nggak mau, ya tetap harus mengikuti kemauan Allah. Aku menginginkan kalian kembali ke pulang kampung. Kalian itu di surga. Karena sebab kalian ingin kembali, aku ingin kalian juga masuk kembali dalam surga. Ikut turunanku. Ikut kepada ajaranku, ikut kepada syariatku. Aku ingin disembah dengan caraku, bukan dengan cara kalian. Permasalahannya adalah, baik itu orang Islam yang ada di Indonesia atau di luar, ya, ajaran dari manusia itu sudah serabutan di atas muka bumi ini. Ya, jangankan mereka yang liberalisme, pluralisme, sekularisme, sampai pun selain Islam, kita harus sampaikan bahwa memang agama yang diterima cuma Islam. Dan itu adalah hak kewajiban kita sebagai muslim. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Gitu. Jadi bicaranya bukan bicara ini hak saya dong. Jangankan berbeda urusan dari halal ke haram, sampai ibadah yang kita bermazhab saja, mazhab nggak boleh pindah-pindah. Ya. Sholatnya Syafi'i, wudunya Hanafi, kemudian kalau haji pakai Maliki, nggak bisa, nggak boleh. Ya. Maka fungsinya al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris suara Nabi itu supaya ngajarin bahwa kita ini memang disuruh ibadah kepada Allah sesuai maunya Allah, bukan maunya kita. Ya, jangankan beribadah yang mutlak di dalam rukun Islam, sampai kita berwudu, bangun tidur, mau makan, mau minum, sampai mimpi buruk harus bagaimana ketika tidur. Ketika kita mimpi yang baik diajarin, meludah harus bagaimana, ya pakai baju, mulai tangan yang mana, itu diajari yang sepele. Apalagi yang berkaitan dengan urusan ibadah, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nih Kimo, sebelum lebih jauh nih ya, saya jadi tergelitik dengan kata-kata tadi, bahwa kita itu beribadah, berbuat sesuatu tuh atas kehendak Allah, artinya sesuai dengan apa yang Allah mau. Allah mau. Nah, mohon maaf, pernyataan yang suka menjadi sebuah alasan adalah bahwa ya teman-teman kita yang LGBT tadi mengatakan justru Tuhan ini menciptakan saya ini seperti ini. Jadi dia merasanya bahwa ya saya ini kayak gini gara-gara Tuhan gitu loh. Ucapan itu dua hal, satu karena sebab terbatasnya ilmu, yang kedua karena membesarkan nafsu. Ya, kalau kita bayangkan bahwa manusia digoda oleh dirinya, dunia menggodanya, nafsu juga menggodanya, belum ada setan. Ya, apalagi ada setan yang menghembuskan tiupan-tiupan angin surga dunia ibaratnya. Jadi ucapan seperti itu adalah kalau bahasa umumnya melemahkan kemanusiaan dirinya. Ya. Allah menghidupkan kita dari yang tidak ada menjadi ada, tujuan jelas untuk beribadah kepada Allah.
Ya, Az-Zariyat ayat 56 emang nyuruh ibadah, nggak bisa asal hidup begitu saja. Kecuali memang mereka sudah tidak menggunakan iman. Ya, orang-orang yang tidak beragama, orang-orang ateis, ya kami nggak percaya Tuhan, boro-boro mau bicara syariat, orang Tuhannya aja nggak percaya. Ya, sementara kita harus pahami agama itu secara umum ada dua, ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi, Islam, Yahudi, Nasrani. Agama ardi seperti yang ada di Indonesia ini, Buddha, Hindu. Tapi yang di langit saja, jangankan agama dunia, agama bumi. Yang di langit saja yang diterima cuma satu. Nah, ini kita harus sampaikan. Bukan kita berarti menghinakan kepada agama lain. Ini kepercayaan. Ketika ada orang mau ngucap semua agama itu benar, koma bagi pemiliknya. Nah, bagi pemiliknya, ya. Kita meyakini bahwa Islamlah yang benar. Artinya apa? Ketika Islam yang benar, maka syariatnya syariat Islam. Nah, buat mereka yang Islam, hendaknya mengikuti. Ya, di Quran banyak disebutkan. Dari 27 ayat tentang Nabi Lut, 3 dilabeli tentang umatnya. Baik itu di surah Al-A'raf ayat 80-81, surat An-Naml ayat 54 sampai surat di Al-Ankabut ayat ayat yang ke-28. Itu berisi tentang bagaimana perbuatan kaum Nabi Lut yang begitu Allah sangat membencinya sampai hukumannya nggak pernah dikasih kepada kaum yang lain. Ya, dengan dikeruk tanahnya, kemudian diangkat sampai ke aras, kemudian ditebalikan gitu. Terjadilah the Dead Sea, laut mati itu yang banyak orang yang paham sains bahwa tanah itu memang lebih rendah daripada tanah-tanah yang ada di tanah yang lain. Gitu. Artinya bahwa ketika penyimpangan ini disebut sebagai sebuah karunia, bahwa memang Tuhan yang membuat seperti itu, terbantahkan ya. Terbantahkan. Kita bicara secara kontekstual dan tekstual daripada mushaf serta Al-Quran dulu. Baru setelah itu kita bicara apakah medisnya, apa kisah belakangnya. Yang jelas ya, perbuatan ini dalam Al-Quran itu disebut perbuatan fahisyah. Nah, fahisyah itu kalau Al-Asfahani menyebutkan ucapan kotor, ucapan buruk. Tapi kalau Ibnu Faris menyebutkan ini adalah 3 perbuatan. Ya, kalau laki dan perempuan di luar halal zina, kalau laki-laki dengan laki namanya liwat, diambil dari kata lut. Ya, kemudian kalau perempuan sama perempuan lesbi namanya sihak. Ya, nah itu fahisyah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam bin Ahmad bin Hambal itu hukumannya sama seperti orang yang dihukum razam. Kalau yang belum menikah ya dengan cara dijilid ya, dicambuk sampai 100 kali. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu lebih ringan karena disebutkan dengan sebagai imam ahlur ro'i, ahli berpandangan, ya hukumannya dengan hanya sesuai dengan keputusan hakim. Yang jelas ya, di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa orang itu beribadah, berperilaku, berpakaian, norma kehidupan sesuai dengan jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Tapi kan bukankah ada manusia yang dilahirkan dengan 2 jenis kelamin? Double. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan kalau laki-laki kan zakarun. Kalau perempuan untha. Ya, perempuan. Tapi ada juga yang orang yang memang dilahirkan dengan 2 kelamin. Nah, bahasa kitabnya khuntha muskil. Khuntha muskil. Jadi ada 2. Ya, ini fikih ini mungkin agak sedikit lebih vulgar, tapi harus disampaikan lah. Ya, jadi kelamin laki-lakinya di atas, kelamin perempuannya di bawah. Yang hidup cuma 1, nggak bisa dua-duanya. Ada yang nyeletuk, enak dong Ustadz bisa pakai sendiri itu nggak bisa. Jadi yang hidup cuma 1, meskipun ada 2, yang 1 hidup, yang 1 pajangan. Kalau yang hidupnya jenis kelamin itu kelaminnya laki-laki, maka kemaluan perempuannya pajangan. Maksudnya pajangan ini gimana? Tidak berfungsi? Tidak berfungsi. Atau kurang sempurna? Iya, bentuknya mungkin ada yang kenapa jadi begitu ya? Ini kan bahasa fikih. Jadi memang harus bisa jadi jelas. Mengecil, normal. Yang jelas nggak fungsi aja, pajangan aja. Ya nggak bisa terus dia dikawin sendiri ya. Kalau yang fungsi laki-laki, meskipun mukanya kayak perempuan, maka dia beribadah dan berpakaian seperti laki-laki. Kalau yang fungsinya perempuan, maka dia beribadah seperti
perempuan dan berpakaian seperti perempuan meskipun mukanya badak kayak laki-laki. Itu yang menentukan dokter, ahli psikologis atau siapa? Pertama dirinya sendiri, kan dia yang paham, sadar. Saya ternyata meskipun ada dua, khuntha muskil, tapi yang fungsi adalah laki-laki. Maka dari saat itu dia beribadah, berpakaian, berkarakter, berakhlak, ya, kemudian juga berkehidupan itu seperti gaya perempuan, juga sebaliknya. Artinya apa? Yang punya dua kelamin saja, ya, nggak bisa milih, apalagi kelaminnya cuma satu. Nah, yang terjadi di Indonesia itu bukan banci. Ada yang bilang ngajarin saya dulu waktu sekolah, banci itu katanya bahasa Cina, nggak tahu bener apa enggak ya. Bantu dua, cik lobang, jadi dua kemaluan. Nah, yang di Indonesia itu laki jadi perempuan, perempuan jadi laki itu bencong. Ya, dalam hadis disebutkan la'anahumullahul mutasyabihina bin nisa wal mutasyabihat birrijal. Allah melaknat orang laki-laki yang mirip-mirip perempuan, perempuan yang mirip laki. Gitu loh. Kebiasaan laki-laki apa seperti ini kemudian dimirip-miripi oleh ya jenis kelamin yang lain. Ya. Nah, ini saya ingin batasi segini dulu, Kimo. Artinya ada dua hal yang penting. Yang pertama bahwa manusia itu memang sudah ditakdirkan Allah itu atas laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang di tengah. Iya. Dan jadi itu Islam itu jelas. Pagi, petang, siang, malam, laki, perempuan, matahari, bulan, langit, bumi, surga, neraka, baik, buruk, halal, haram. Kalau di tengah nggak ada pasangannya. Makanya kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja berpasangan tuh bukan berarti pasangan yang kemudian berbeda di tengah. Contoh seperti musik lah, kalimat do, re, mi, fa. Ketika pas di do, pas di re, pas di mi ada nadanya. Tapi ketika di antara do dan re pasti nggak masuk mana-mana. Sumbang kehidupan dia gitu kan. Nah, ini mungkin sekedar bercanda atau apa ya. Katanya ada nukil juga di kalangan kaum itu mengatakan bahwa kan di Al-Quran ada tuh bahwa Tuhan menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Ya itu kan terjemahan. Makanya kalau baca Quran tuh kalau memang mau benar-benar belajar agama harus pakai tafsir, ada gurunya. Belajar ilmu dunia silakan baca karena membaca adalah jendela dunia. Mau dari Kiai Haji Mbah Google ya dari mana aja. Tapi kalau belajar ilmu agama harus ada gurunya. Dua minimal manfaatnya. Satu ada yang mengajari, murabi. Yang kedua ada bertanggung jawab pada ilmunya. Man ta'allama bila syaikhin fasyaihu syaiton. Siapa yang belajar ilmu agama nggak pakai guru, setan datang sebagai gurunya. Jadi dari jenismu sendiri itu bukan dari jenis yang sama berarti. Man fassarul Quran bila tafsir falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengkaji Al-Quran, mempraktekkan mengamalkan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran dalam pengamalan dan praktek amalianya tanpa tafsir, maka siaplah dia duduk dari dudukan api neraka. Itu kejam banget itu. Tapi memang begitu. Nah, baik, segimanapun kita tahu bahwa ya di ajaran Islam sudah jelas ya, laki dan perempuan, tapi tetap pada kenyataan fenomena yang kita hadapi sekarang bahwa penyimpangan itu ada dan jumlah LGBT ini semakin hari semakin bertambah. Nah, nanti Bu Novi pasti akan menjelaskan ya bagaimana makanya gini, perkembangan itu. Gak bisa karena sebab ini hormon saya ini. Fungsi agama itu untuk orang jadi rambu-rambu, jadi pagar di dalam ranah lingkungan dan di dalam perjalanan di sebuah jalan raya. Dia mungkin masih belok-belok tapi tetap dalam rambu. Kemudian dia bisa keliling-keliling tapi masih dalam pagar. Artinya apa? Kesalahan manusia tuh ketika dosa-dosa kecil yang masih dalam karena sebab manusianya sendiri. Manusia itu insanun, nasun, pelupa, tempat salah. Tapi salah yang karena sebab belum sampai kepada maksimal dan optimalnya dia beragama kepada Allah. Bukan menciptakan sesuatu yang di luar koridor. Maka bahasa Qur'annya tuh, wahai kalian yang keterlaluan. Karena kenapa Allah bahasanya pakai seperti itu? Karena membuat kesalahan sampai sendirinya. Kemarin kita bahas, manusia ketika hebat kepada Allah lebih mulia daripada malaikat. Manusia ketika ternyata tidak menggunakan ilmu, iman, dan akal, bahkan dia bisa lebih sesat daripada binatang. Ini ngomong gini nih bukan berarti kita nih lebih soleh, lebih baik. Cuma minimal kalau kesalahan yang menyimpan, kita harus tegas gitu loh. Kekurangan kita beribadah, kurang ingat, masih lalai, akhlak kurang bagus, sedang kita berjuangkan. Tapi kalau sudah nyebrang begitu, kita harus sampaikan. Jadi yang jelas kata kuncinya adalah
kulu bani Adam khoto wa khairu khoto at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa atau pendosa, dan sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang bertaubat. Nah, kesalahan itu ketika berada dalam koridor agama gitu loh. Yang kita sedang jadi judul tema saat ini sudah di luar koridor itu. Ya, oke, kalau gitu sekarang kita akan mendengarkan dari Ibu Novi nih. Jadi sahabat sekalian, Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom pada malam hari ini. Nah, ini Ibu Novi akan menjelaskan kepada kita karena beliau ini mengadakan penelitian tentang LGBT dan perkembangannya di Indonesia. Nah, bagaimana mungkin dari nanti akan beliau sampaikan ya perkembangan saat ini itu seperti apa, kenapa orang kok memilih dirinya ataupun memiliki orientasi seksual yang menyimpang, ya laki suka sama laki, apa penyebabnya? Nah, dan yang lebih penting dan yang tidak kalah pentingnya adalah apakah ya fenomena atau gejala seperti ini masih bisa diobati, masih bisa diperbaiki. Nah, justru disinilah peranan dakwah yang akan kita lakukan. Nah, kita akan berikan kesempatan sama Ibu Novi untuk menjelaskan. Nanti mungkin bisa dibantu Kang Ramdan, ada PowerPoint yang bisa di-share, bisa ya? Oke, silakan Ibu untuk menyampaikan. Suara Ibu buka dulu. Oke. Ya. Suara Ibu mohon dibuka. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Tadi belum bisa dibuka, belum bisa di-unmute tadi. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Idwar, Pak Agus Idwar, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz Mohai, selamat malam. Ya, Pak Ustadz Mohai, sangat berharga itu penjelasan tadi ya Pak ya. Terima kasih atas penjelasan di awal tadi, dan Pak Idwar ini adalah mahasiswa terpinter di kelas saya, tercerdas dan cepat ya menyelesaikan setiap tugas gitu. Baik, kebetulan saya meneliti ini mengajukan proposal ke Dikti Ristek BRIN, Ristek Dikti BRIN yang didanai oleh dana pemerintah selama 3 tahun berturut-turut. Jadi penelitian saya ada multi years dari 2017 hingga 2020. 1 tahun didanai 100 juta. Jadi kemarin sempat 300 juta lah, lumayan buat karena pemerintah juga ternyata peduli dan ingin tahu bagaimana sih perkembangan komunitas gay komunitas LGBT di Indonesia. Kebetulan saya memfokuskan diri pada komunitas gay-nya. Jadi di komunitas itu adalah komunitas LGBT, tetapi saya hanya meneliti gay saja karena kalau meneliti lesbian agak-agak ngeri juga ya Pak Ustadz. Ya karena sama-sama perempuan. Kalau gay agak aman gitu. Tapi tadi saya setuju sekali dengan pendapat dari Ustadz Mohai bahwa nobody was born as gay gitu. Jadi nggak ada orang Tuhan melahirkan menciptakan manusia di tengah-tengah gitu. Ya adanya cuma laki-laki perempuan. Jadi memang sebenarnya kalaupun terjadi itu adalah not given gitu, bukan given dari Allah, tetapi memang pilihan gaya hidup dia. Jadi gay can change. Jadi kalau dibilang sama Pak Idwar tadi bisa sembuh, bisa diterapi gitu ya, asal yang bersangkutan mau. Alhamdulillah sudah ada 11 orang yang saya dampingi. Kebetulan saya dampingi secara gratis karena saya didanai oleh pemerintah, jadi saya mendampingi mereka gratis. 11 orang Pak, alhamdulillah sudah menikah dengan lawan jenis sekarang. Tapi tetap saya dampingi sampai sekarang. Alhamdulillah. Kebetulan laki-laki semua ya Pak. Yang terakhir ini adalah sarjana teknik kimia dari Universitas dari Purwokerto. Kebetulan dia baru melepas pacarnya yang pria dan akhirnya menikah dengan wanita teman SMA-nya dulu waktu di Purwokerto. Nah, tadi juga Pak Ustadz Idwar juga bercerita tentang di media sosial ada Ragil ya, pasangan Ragil dan Uta yang tinggal di Jerman ya kalau nggak salah.
Nah itu sebenarnya di Jerman sendiri, gay yang pria itu yang orang Jerman namanya Uta kalau nggak salah, yang ragil itu orang Indonesia, itu juga tidak disetujui oleh mertuanya. Jadi orang Jerman sendiri juga tidak setuju. Dan di luar negeri pun jangan salah, ada namanya komunitas NARTH, NARTH, itu komunitas gereja yang juga tidak setuju dengan adanya komunitas LGBT gitu. Jadi jangan dikira meskipun sudah melegalkan pernikahan sejenis, di luar negeri juga banyak yang pihak-pihak yang tidak setuju, termasuk yang tadi pasangan Ragil dan Uta. Utanya sampai sekarang masih tidak disetujui oleh mertuanya, oleh orang tuanya. Tadi ada 30 negara ya Pak ya. Memang baru tambah ini Taiwan dan Australia. Kalau kemarin baru New Zealand, Eropa, dan seluruh negara bagian di Amerika. Sekarang ditambah lagi Asia, nambah 1 Taiwan gitu. Jadi saya tidak usah pakai PPT lah ya Pak, saya ngobrol aja begitu. Ya boleh, nggak apa-apa Ibu. Saya kalau pakai PPT nanti malah memperlambat. Oke, kemudian mungkin yang perlu saya sampaikan adalah dari hasil penelitian saya, tadi seperti yang disinggung oleh Pak Edward bahwa ada 16 alasan sebenarnya orang menjadi seorang gay gitu. Sebenarnya awalnya ada beberapa yang heteroseksual, tapi kemudian akhirnya beralih ke sana. Ke gay gitu karena lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dari 16 itu kalau dikerucutkan itu menjadi 3 saja. Penyebabnya yang pertama paling parah itu adalah lingkungan. Jadi bukan mengurangi tapi mempengaruhi. Karena kalau bilang nular itu bukan flu kan, bukan penyakit flu yang menular, tapi mempengaruhi gitu. Nah memang kesalahan dari WHO adalah WHO telah mencabut bahwa gay itu adalah penyakit. Telah mencabut itu. Begitu. Jadi ada lagu. Maaf sebentar, mungkin ada yang suara audionya masuk ya, sebentar Ibu. Sudah berhenti. Ya jadi karena dianggap secara fisik dia tidak sakit. Jadi yang mencabut bahwa itu adalah bukan penyakit adalah WHO. Nah, sementara kalau di Indonesia Persatuan Dokter Jiwa Indonesia itu menganggap bahwa masuk dalam ODMK orang dengan masalah kejiwaan gitu. Jadi sebenarnya ada masalah kejiwaan di situ, dianggapnya begitu. Kemudian ya tadi ada beberapa negara yang dan di seluruh provinsi di Indonesia sudah ada komunitas gay. Jadi komunitas yang saya teliti nggak usah disebutkan mungkin ya, komunitas terbesar di Indonesia yang punya 33 cabang di seluruh provinsi dan didanai oleh negara-negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis. Nah, mereka memperjuangkan hak-haknya para LGBT ini gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan kenapa saya bisa masuk ke komunitas mereka dengan baik gitu, dengan mudah. Nah, karena memang penelitian saya sifatnya netral, tidak menjudge, tidak membuli, walaupun saya sebenarnya kontra dengan mereka karena secara agama kan memang sudah dikatakan di Injil pun juga dikatakan tidak hanya di Al-Qur'an, ternyata di Injil juga dikatakan tidak dilarang ya perilaku itu. Saya masuk melalui salah satu teman dari wartawan yang kebetulan pernah hubungan dekat dengan salah satu tokoh gay nasional, Dede Utomo, dosen di UNER. Kebetulan dia doktor dari Ohio University dan kemudian akhirnya dikenalkan oleh satu komunitas terbesar di Jakarta. Saya tidak usah sebut ininya ya. Nah dari situ saya mendapatkan 21 informan, rata-rata S1 sampai S3 pendidikannya, ada yang aktor atau artis gitu ya, kemudian ada pilot, ada dosen, ada psikolog, ada semua profesi, ada juga yang kerja di perusahaan minyak asing gitu ya. Jadi itu sih dari 21 informan itu mereka yang melakukan hubungan intercourse itu ternyata sampai hampir semua gitu, kecuali yang aktor itu dia merahasiakan. Tapi ada satu pasangan gay pegawai negeri, yang satunya beristri dan punya anak, satu lagi single. Itu mereka tidak melakukan hubungan apa-apa. Mereka hanya ngobrol bersama-sama, istilahnya chatting, tapi tidak kissing, tidak hugging, tidak hard petting atau light petting, tidak melakukan intercourse gitu. Mereka hanya ngobrol saja, tapi mereka merasa kangen kalau nggak ketemu gitu. Nah, penyebab mereka menjadi gay ada 3 hal, Bapak-bapak dan Ibu. Ada 16 alasan, tapi kalau saya kerucutkan menjadi 3, yang pertama adalah lingkungan,
Yang kedua adalah trauma psikologis. Jadi mungkin ada beberapa yang pernah patah hati dengan lawan jenis, kemudian akhirnya berubah menjadi homoseksual, tadinya hetero, gitu ya. Kemudian yang ketiga karena keluarga. Jadi orang tua yang terlalu kasar, terlalu keras, atau mungkin dia punya ibu tiri atau bapak tiri yang suka pukul gitu ya. Biasanya mereka kemudian pergi dari rumah dan akhirnya bergabung dengan komunitas. Jadi semakin menguatkan. Karena sebelum mereka coming out, mereka mengdeklarasikan dirinya sebagai gay atau lesbian atau biseksual atau transgender atau transseksual, mereka biasanya melakukan proses coming in dulu. Penerimaan diri dulu gitu, penerimaan diri, kemudian lalu mengakui dirinya ke masyarakat. Nah, proses coming out ini ada yang not fully coming out, ada yang fully coming out. Kalau yang fully coming out dia biasanya mengaku pada 3 lokasi gitu ya, pada komunitas mengaku bahwa dia adalah seorang gay, kemudian yang kedua pada keluarga, yang ketiga pada masyarakat. Tapi ada juga yang hanya mengaku pada komunitas saja gitu. Mungkin sementara itu sih, tapi ya satu lagi bahwa mereka komunitas ini juga sedang berjuang bahwa orang-orang yang tidak menyukai gay, lesbian dan biseksual itu dianggap sebagai orang yang mental illness gitu, sakit jiwa. Nah, padahal sebenarnya gay yang telah bertobat, yang saya dampingi misalnya, atau sedang berproses menjadi kembali ke fitrah, itu juga sering dibully oleh mereka. Jadi yang kita sebut dengan heterofobia dan berlawanan dengan gayfobia. Mungkin sementara itu ya Pak Agus dan Pak Ustadz Mohai. Terima kasih. Baik Bu Novi, terima kasih sebelumnya sudah memberikan sebuah gambaran bagaimana sebenarnya fenomena LGBT, ya khusus ini Bu Novi meneliti tentang gay ya, dan ya yang tadi dari 3 itu, ya itu dari yang pertama lingkungan ternyata memang sangat berpengaruh. Nah ini kita ingin tahu nih bagaimana sebenarnya Islam untuk bisa menyiasati, karena gini kan kita harus selalu ketika ada sebuah permasalahan tentu harus ada jawaban. Nah ketika tadi Ibu Novi menyatakan yang pertama itu adalah permasalahannya adalah lingkungan, nah tentu ada jawabannya Kimo. Bagaimana kemudian akhirnya bisa memberikan sebuah solusi bahwa bagaimana sih kita memilih lingkungan dan bagaimana agar lingkungan ini tidak bisa membentuk, karena ya terus terang saja mungkin ya, mohon maaf kadangkala di lingkungan terutama di entertain, nah ini nih yang sangat mudah orang untuk terbawa begitu. Oke. Ya, gimana Jadi, Kimo? ada sebagian kelompok yang mereka berucap ini mabok agama, yang harus disembah adalah Allah, sehingga sangat nyata terlihat tidak memiliki kepada agama. Sebagaimana Ka'bah gitu loh. Ka'bah itu sebagai lambang arah untuk sujud, yang disembah adalah Allah. Tapi tidak bisa diterjemahkan dengan sama orang dalam filosofi beragama, karena memang wadahnya agama yang isinya syariat gitu loh. Ya, dalam agama disebutkan bahwa agama mengatur semua aspek kehidupan manusia, dari mulai bangun tidur sampai dia bangun tidur lagi, bangun tidur beraktivitas sampai tidur dan bangun lagi. Jadi hal sepele sampai hal besar, dari mulai kecil sampai urusan tata negara, menjadi pemimpin bangsa, pemimpin negara, bermuamalah, berdagang, berniaga, rumah tangga gitu loh. Jadi Islam ini lengkap. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari itu telah disempurnakan agama, disempurnakan nikmat, dan Allah ridho dengan Islam sebagai agama. Jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali agama. Nah kalau tadi disebutkan oleh Bu dosen, ya Bu Novi, tentang pergaulan. Karena memang ya, dalam kitab tarbiyah itu disebutkan Al-Ummum Madrasatul Ula, ibu itu sekolah nomor 1. Dari mulai 9 bulan di perut, kemudian 2 tahun disusui. Tapi setelah itu mulailah dia bergaul,
Dari kecilnya sampai golden age, usia emas 6 dan 7. Ya. Bahkan Islam itu sangat detail. Ini kira-kira waktunya ada nggak nih? Ada sedikit troublemaker. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada anak-anak, ada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Dalam Islam itu sampai untuk mendidik anak saja, ya ada klasifikasi umur. Setahun 2 tahun namanya sobiun, 3 tahun sampai 5 tahun namanya tiflun. Bentuk jamaknya atfalun, atfal. Makanya ada raudhatul atfal, berarti anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. 6 tahun, 7 tahun namanya ghilmun, gulam. Ya, usia emas. 8 tahun itu amrod, udah mulai tahu mana yang enak, mana yang enggak enak. Umur 9 tahun itu namanya mumayyiz atau tamyiz, udah mulai tahu mana yang baik, mana yang buruk. 10 tahun, 11 sampai 15 ya, itu namanya baligun, udah mulai tahu mana yang halal, mana haram. Umur 15 sampai 19 itu namanya fata, remaja. 19 sampai 40 itu zakarun, khunsa, dewasa. 40 sampai 55 namanya syekhun, orang tua. 55 ke atas namanya syekhul haram, sudah mulai tua renta. Nah, ketika kita tahu usia-usia itu, ya, meskipun Allah bisa memberikan hidayah di usia berapapun, maka orang ketika tahu usia itu akan tahu bagaimana cara mendidik. Dan lingkungan itu adalah sekolah nomor 2 setelah orang tua, ibu yang telah mengandungnya. Su'ul khuluq yu'di, buruk akhlak itu cepat menularnya. Mengajarkan kebaikan lama nempelnya, tapi keburukan tanpa diajar pasti langsung terserap gitu. Makanya dipilih kita diajarkan untuk mencari pergaulan itu sampai yang baik. Ya, kalau tidak baik pasti akan masalah. Baru yang ketiga, pendidik adalah sekolah formal di mana anak kita ini bersekolah, SD, SMP, dari TK sampai kuliah. Tapi di sekolah itu boleh dibilang ya, di sekolah ada gurunya, di rumah ada kita orang tuanya. Tapi di antara rumah dan sekolah kita nggak tahu anak kita bergaul dengan siapa. Maka sekolah kedua adalah lingkungan. Buruk pergaulannya, maka menghancurkan 2 sekolah, yaitu ibu orang tua dan juga sekolah formalnya. Gitu. Jadi sangat mengerikan. Baik, nah ini tadi kita bicara mengenai lingkungan, artinya bahwa di situ ada tanggung jawab orang tua. Saya yakin nih makin orang yang di sini ingin bertanya nih, ya nggak? Terutama para orang tua kan, bagaimana kemudian cara mendidik anak, jangan sampai akhirnya karena kan hal seperti ini tuh terkadang tidak terekspos. Nah, ke permukaan. Nah, mungkin kita ingin kembali lagi ke Bu Novi ya. Bu Novi, ini kita pengen tahu nih, dari sekian banyak orang yang sudah dalam tanda petik berhijrah, ya, kemudian dia tidak lagi menjadi gay, itu apa penyebabnya? Jadi bagaimana sih orang itu bisa kembali hijrah begitu? Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu, dan mungkin juga ada yang masih bersikeras. Nah, ini apa sih yang membedakan antara orang memang yang kemudian dia mampu untuk berhijrah dengan orang yang masih bertahan dengan sikapnya, bahwa dengan pilihannya bahwa ini adalah sesuatu yang benar menurutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Idwan dan Pak Muhai. Jadi salah satu faktor yang paling penting untuk berhijrah adalah kedekatan dengan orang tua. Jadi rangkulan orang tua dan sentuhan kasih sayang dari orang tua saat dia sudah mulai meninggalkan fitrahnya itu sangat diperlukan. Jadi salah satu contoh yang paling baru saja itu si G ini sering menangis, sering telepon saya bahwa dia memikirkan ibunya. Kebetulan ibunya single parent, ayahnya meninggal sejak dia kecil, dan dia dibiayai kuliah hingga selesai S1 di universitas negeri terbaik di Indonesia, dan dia ingin memberi hadiah kepada ibunya yang sudah bersusah payah membesarkan dia dengan memberikan cucu gitu. Jadi dia berharap jadi sebenarnya banyak juga para LGBT ini yang galau sebenarnya, apalagi kalau dia sudah mulai dekat, dia sebenarnya paham gitu bahwa ini nggak boleh, tapi ya dia tadi yang Ustadz Mohai bilang ada nafsu di belakangnya. Jadi kalau dia bisa seperti kayak orang narkoba aja, kalau dia mau bertekad untuk meninggalkan itu, dan biasanya sih dia mikirin orang tua dulu, orang tuanya, dia ingin membahagiakan orang tua, ingin membalas budi orang tua yang telah membesarkan dengan sangat baik. Itu sih Pak Edward. Jadi yang pertama memang ternyata kedekatan kepada orang tua. Nah, tapi begini juga Bu Novi, kalau kita melihat ya contoh nih, mohon maaf nih ya. Mungkin kalau kita menuduh menjadi sesuatu yang salah, tapi tidak sedikit barangkali orang tua yang mendukung anaknya ketika masuk ke dunia entertain.
Dan ketika kemudian anaknya itu berubah, ya mungkin anaknya tidak mendeklar bahwa dia itu LGBT atau gay, tapi masyarakat umum atau orang yang melihat itu menyimpulkan bahwa nih anak ini nih dia ini adalah gay gitu atau LGBT. Nah terkadang di situ juga kita melihat mungkin orang tuanya di satu sisi ada sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena anaknya ternyata sukses di bidang itu begitu. Nah, dan ada hal yang sangat ironis lagi. Ternyata ada misalkan begini, orang-orang, nah saya tahu lah di Zoom ini juga ada sahabat-sahabat saya yang memang di entertain gitu ya, yang pergaulan sehari-harinya banyak juga dengan teman-teman yang seperti itu. Nah ternyata mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Artinya ibadah sosialnya, perhatiannya sama anak-anak yatim, sama orang-orang susah, itu sangat tinggi. Nah di satu sisi dia mengalami dirinya adalah melakukan sebuah tindakan penyimpangan, tapi di sisi lain dia memiliki ibadah sedekah itu sangat tinggi. Nah ini saya ingin nanya Kimo nih, gimana Kimo? Apakah penyimpangan LGBT bisa ditutup dengan banyak bersedekah? Oke, dua hal. Pertama, bahwa fitrah sesungguhnya itu pasti baik. Fitrah itu baik. Jadi sampai pun seorang penjahat, seorang pencuri, dia melakukan kejahatan dan pencurian, hatinya itu tetap nolak. Kalau ini tidak benar, makanya dia ngumpet-ngumpet gitu loh. Tinggal kekuatan iman dan nafsu. Kalau imannya kuat, dia akan khawatir. Kalau nafsunya kuat, menghilangkan kekhawatirannya. Bahasanya gini, apakah seorang soleh nggak mau maksiat? Mau, iman mengontrolnya. Apakah seorang penjahat nggak mau beramal soleh? Mau, nafsu mengalahkannya. Jadi mereka secara fitrah itu semua baik, siapapun dia yang Allah ciptakan. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Setiap bayi yang terlahir itu suci, tinggal bapak ibunya yang membuat dia jadi orang Majusi atau kayak Yahudi dan selebihnya gitu loh. Tinggal itu kembali kepada pendidikannya. Maka pendidikan orang tua itu 9 bulan di perut itu sangat penting sekali gitu. Kalau ada dokter di luar negeri sana, ketika ada seorang wanita hamil kemudian dengan cara di setel musik di perutnya, maka bayi itu akan lembut, baik. Bagaimana tidak, akan lebih hebat lagi kalau seorang ibu mengandung untuk membaca Al-Quran, pasti akan lebih hebat lagi getarannya kan gitu. Nah, jadi yang keduanya adalah bahwa fitrah manusia itu asalnya baik. Ya, tinggal bagaimana dia. Ya, secara umum orang yang melakukan kesalahan tuh fitrahnya nggak tenang. Jangankan melakukan kesalahan, orang yang cuma nyari senang, jiwanya nggak tenang. Dia cuma bisa numpuk uang, ningkatin mobil, mengkilatin mobil, kemudian banyakin dunia, tapi dia nggak bisa bahagia karena bahagia itu di dalam hati. Ya, senang bisa dibeli, habis dunia, habis uang, hilang senangnya, tapi bahagia itu di hati, dan hati itu hanya bisa diisi Allah ketika syariat Allah itu ditegakkan dengan segala kekurangannya sebagai manusia. Kurang-kurang kita sebagai manusia, sholat misalnya terlambat-lambat, bolong-bolong, puasa bolong-bolong, haji masih ogah-ogahan, zakat masih terpaksa, sedekah hitung-hitungan, itu masih dimaklumi gitu loh. Makanya fungsinya guru untuk mengingatkan, dan mengingatkan di antara orang beriman tuh ya menjadi manfaat. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh mereka ini sudah di luar koridor yang sampai disebutkan dalam Al-Qur'an ya, ketika Nabi Lut menegur pada kaumnya, kalian melakukan kesalahan yang di luar batas dan kalian tampakkan tuh di dalam surah Al-Ankabut, Al-A'raf sama An-Naml gitu kan. Sampai Allah begitu marah dan tidak pernah memberikan sanksi dan azab hanya kepada kaum-kaum tertentu gitu loh. Kasarnya gini, kalau mau salah ya salah aja sebagai manusia, jangan kelewatan. Kalau bahasa teman kita kan, kalau misalnya sholat berjamaah maksiat masing-masing, itu sebenarnya ucapan tuh sindiran. Orang kalau berdosa sendirian yang dikasih peringatan dan teguran ya dia doang. Tapi kalau orang berdosa sampai terang-terangan, nggak hanya dia, sewilayah, sekampung, sekota ya mendapatkan teguran. Makanya fungsi dakwah tuh supaya jangan sampai mereka yang salah, mereka yang enak, kita kena juga getahnya gitu. Oh, iya. Jadi ada efek ya. Ada efek. Jadi sebenarnya itu dua hal yang harus dibedakan antara penyimpangan dengan ibadah sosialnya. Iya. Jadi kalau penyimpangan itu kan lebih mengarah kepada urusan benar tidak benar. Iya. Kalau ibadah sosial bicara baik tidak baik. Oke.
Saya suka ngomong gini lagi. Orang hidup itu harus cerdas, harus baik, harus benar. Ya. Cerdas supaya sukses urusan keduniaannya, ya bukan sukses dunia akhiratnya, keduniaannya. Yang kedua harus baik supaya diterima oleh manusia ketika dia sedekah. Tapi nggak cukup dia baik sama manusia doang. Kenapa? Bahwa dia hidup itu asalnya dari surga sesuai syariat ibadahnya, ya sesuai kemauannya Allah. Dia juga harus benar supaya diterima oleh Allah. Ada ucapan gini, dia mah meskipun nggak sembahyang juga, tapi orangnya baik, suka ngasih-ngasih makanan. Ya kita bisa jawab, dia baik sama manusia, tapi berani kepada Allah. Gitu loh. Sekarang sebaliknya, sholat, rajin, tapi akhlak kayak setan. Kita masih bisa jawab, dia memang kelakuan kayak setan, tapi dia masih ada takutnya mau sholat gitu loh. Jadi nggak cukup kalau orang tuh baik. Secara umum bahkan kalau anak-anak yang demikian tuh solidernya luar biasa. Tapi dia sayang hanya selamat di hadapan manusia, tapi nggak selamat di hadapan Allah. Dan kita berlindung dari hal demikian. Ya, bahkan kita pembicara, para dai, para kiai tetap nggak luput dari kesalahan. Ya, kesalahan kecil dengan istighfar, kesalahan besar dengan taubat. Ketika ada kesalahan di luar itu, Allah masih kasih ampunan. Ya. Tapi kalau sudah di luar itu, seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya udah bukan urusan kita lagi. Kalau kita nanti ternyata sudah berdakwah menyampaikan, Allah sudah punya urusan kepada dia. Jadi gini, ada sebuah riwayat menyebutkan hampir tiap malam Allah tuh mau menimpakan azab kepada satu wilayah. Iya. Tapi tertahan karena apa? Ngelihat orang tua subuh-subuh berangkat ibadah, bayi menyusui, ular merata nyari makan, runtuh. Murka Allah berganti kasih sayang. Tapi kalau udah kebangetan karena ada penyimpangan, fitrah yang hatinya mengakui itu kesalahan, kemudian diikuti nafsunya dengan menyimpang, ya, dan terus diikuti. Ada orang yang mengingatkan, masih dihajar. Yang melakukan tidak satu, bahkan banyak, dihajar semua. Orang soleh juga kena di situ. Begitu, saudara-saudara. Masya Allah. Nah, baik, ini jelas ya artinya. Kimo telah memberikan batasan ya, bahwa yang ya haram itu haram, yang halal itu halal. Ya, iya, nggak tengah-tengah. Ada hadis Nabi yang begini kan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat wa kullu mutasyabihat haram. Yang halal jelas tempe tahu, yang haram jelas anjing babi. Ya, kemudian di antara yang halal ada sesuatu yang remang-remang. Ya. Ya, dan setiap yang remang-remang masuk sesuatu yang haram. Apalagi yang jelas-jelas memang menyimpang gitu loh. Ya. Baik, ini yang mau bertanya silakan ya. Mungkin Kang Ramdan bisa dioper, di-share ke kita nyampaikan dulu minta maaf kepada semua kawan-kawan, ada sedikit trouble di laptop ya, sehingga yang terlihat hanya kita doang. Ya nggak tahu nih kenapa. Enggak, kalau yang lain sih normal, cuma di laptop kita doang gitu trouble-nya. Masalah kita butuh juga gambar di laptop kita. Jadi kita nggak bisa melihat, tapi nggak apa-apa. Yang jelas semuanya ini berjalan tetap aman, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ya di-share. Yang mau bertanya silakan. Saya ingin kembali ke Bu Novi lagi nih. Bu Novi, ini kan tadi Bu Novi menyampaikan bahwa ya nggak tahu tadi ya, para gay ini juga dia dalam keadaan yang galau, nggak gitu. Nyaman. Nah, dalam keadaan yang tidak nyaman. Nah, apakah memang gejala ketidaknyamanan ini itu dialami oleh sebagian besar kaum gay gitu? Atau ada juga kaum gay yang memang sudah kopeh dengan pendiriannya? Nah, terus bagaimana nih, kalau tadi kan ada yang kembali, itu pertama Ibu menyampaikan apabila dia dicoba untuk diingatkan kepada orang tuanya. Nah, apakah ada hal lain yang menyebabkan bahwa dia ini juga akhirnya bisa kembali gitu? Entah karena misalkan tiba-tiba dia terkena penyakit musibah apa gitu ya, sehingga tersadarkan kembali. Nanti gimana Ibu? Baik, terima kasih Pak Ustadz Idwa dan Pak Mohai. Pak Ustadz Mohai, jadi kalau sebagian besar memang kebanyakan yang Bapak bilang tadi stubborn atau kokoh gitu ya, karena memang sudah menikmati gaya hidupnya. Karena sebenarnya perilaku LGBT menurut saya bukan given dari Allah, tapi gaya hidup gitu ya, pilihan hidup yang memang dia suka gitu ya, dan dia inginkan.
karena bisa jadi mengikuti zaman begitu, dan dia nyaman dengan itu. Sebenarnya masalah kenyamanan. Nah, kalau yang galau itu dia merasa sudah tidak nyaman karena memang sebenarnya dari focus group discussion dengan mereka 21 informan saya, ternyata ada 18 tipe G yang tadi Bapak Edward sebut. Itu adalah yang rajin sholat, yang tepat waktu, baca Quran juga, kemudian juga ada yang sedekahnya rajin, puasanya luar biasa, Senin Kamis, tapi atau bahkan Daud, ada yang seperti itu. Tetapi dia tetap melakukan G. Nah, dia mengatakan bahwa saya adalah tipe G yang religius gitu. Wah, ini menarik gitu ya. istilah ini. Talbis, namanya talbis. Nah, yang seperti itu sih Pak mungkin. Jadi kalau bahkan yang non Muslim juga dia bilang, bahkan banyak yang juga pelayan gereja gitu. Mereka melayani di gereja gitu. Jadi ada yang seperti itu juga. Padahal sebenarnya salah ya Pak ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih Pak. Jadi tambahan ini Bu Novi sama Ustadz Guswar, bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, kita semua ya, siapapun dia, karena yang suci hanya Rasulullah dan maksum hanya beliau. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, maka dosa itu bergejolak dalam tubuhnya, menagih pelakunya untuk melakukan dosa yang lain. Satu. Yang kedua, dia akan bertabrakan dengan fitrah yang ada dalam hatinya. Itulah yang membuat dia gak nyaman. Jangankan pelaku LGBT, orang yang normal saja secara umum ketika dia melakukan maksiat, jiwanya nggak tenang, gelisah, galau, bingung. Nah, bahkan ayat Quran dan hadis itu lebih mengingatkan mereka pelaku maksiat secara umumnya orang berdosa, karena Quran memberitahu bahwa pasti orangnya nggak nyaman, apalagi kesalahan yang keluar dari norma. Gitu, pasti sangat lebih tidak nyaman ya. Kalaupun ada orang yang tadi dibilang ya dia nyaman, dia nyari gaya hidup, itu yang dicari kesenangan. Senang itu ya cuma di mata, di mulut, di kaki, di tangan, dan di anggota tubuhnya yang bagian tertentu ya. Tetapi dia nggak bahagia, karena bahagia itu cuma ada dalam hati ketika diisi oleh Allah. Ya, dijemput Allah dalam ke hati ya, hanya dengan tunaikan ibadah-ibadah yang sesuai dengan maunya Allah gitu. Dan itu sampai sekarang kita masih belajar. Ya, baik. Ini yang ingin bertanya. Oke, yang bertanya bisa langsung bertanya via Zoom. Ini juga nanti akan dibantu oleh Kang Ramdan yang mau silakan yang yang menunjuk tangan ya, bisa langsung memberikan pertanyaan. Nah, namun sebelumnya saya ingin kembali lagi ke Bu Novi nih. Kan Bu Novi orang kan punya kekhawatiran ya, ketakutan nih. Sebenarnya perilaku gay atau LGBT ini menularnya seperti apa sih gitu? Ya. Yang sekarang terjadi. Ya, kebetulan ada satu atau dua kalau nggak salah, dua informan saya yang awalnya dia hetero. Hetero itu dia penyuka lawan jenis dan salah satunya bahkan sudah punya istri, punya anak. Tapi ketika dia bergaul terlalu dekat, yang satunya sih didekati secara agresif oleh salah seorang gay, dan akhirnya dia nyaman. Jadi sumber kekuatan terjadi pengaruh itu adalah kenyamanan. Ketika dia sudah merasa nyaman, entah itu ngobrolnya, entah mungkin ada juga yang memberikan hadiah-hadiah mewah gitu ya, itu dia merasa nyaman. Nah, itu mulai dia berubah, bisa menjadi biseksual atau menjadi gay murni akhirnya gitu Pak. Iya, kan saya juga pernah mendengar begini. Ini saya pernah mendengar dari salah satu gay yang diinterview di salah satu radio. Dia mengatakan bahwa kami ini tidak pernah melakukan dalam tanda petik kekerasan seksual begitu. Jadi kami ini melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka. Nah, apakah pernyataan ini bisa dibenarkan gitu? Apa kemudian memang terjadi seperti itu saja? Tapi kalau saya melihat Ibu tadi mengatakan bahwa sebenarnya ketika orang itu seringkali dibawakan hadiah, ini kan sebenarnya adalah salah satu dalam tanda petik penjajahan yang lembut gitu ya. Bagaimana menundukkan seseorang dengan power yang dia miliki, apalagi misalkan entah itu di sebuah kantor atau apa, dia memiliki posisi yang lebih tinggi, tentu ya akan lebih memudahkan bagi dia untuk menundukkan orang yang dia sukai. Kira-kira begitu nggak Ibu? Ya, dunia menggodanya. Memang begitu. Kalau ya awalnya sebenarnya ya secara ekonomi dia sangat tergantung, bisa jadi akhirnya berubah seperti itu. Awalnya terpaksa, bisa jadi lanjut. Tapi kalau dibilang kekerasan, sebenarnya lebih kepada
yang tadi dibilang Pak Ustadz Mohai maksiat ya, karena kan dia melakukannya tidak pada tempatnya gitu kan. Walaupun mungkin awalnya terpaksa, tapi lama-lama berusaha menikmati dan akhirnya ya memang ada tipe yang top only, ada yang bottom gitu ya. Kalau yang bottom itu lebih ke gay sisi, kalau yang top only itu lebih ke gay manly atau maskulin. Ada lagi kalau yang sekarang itu banyak yang manly dengan manly, kurang tertarik dengan sisi. Jadi kalau manly dengan manly mereka versatile, bergantian seperti itu, Pak Ustadz. Ya, jadi memang seperti yang Bu Novi sampaikan bahwa memang kembali pada pergaulan. Dulu waktu tahun 80-an, bro, ya, anak kita main sama tetangga ya, sama tetangga, usia SMP laki-laki, si Joni sama si misalnya namanya siapa gitu, si Joni sama si Erik di mana, di kamar, aman orang tua. Sekarang anak SMP berduaan di kamar, takut kita. Bener nggak? Iya betul. Udah mah yang begitu udah nyimpang, udah juga gitu ada usia SMP sudah pacaran, laki perempuan, usia SMP, manggilnya udah papa mama lagi. Lucu kalau ngelihat mereka tuh dari cerita-cerita anak SMP pacaran itu udah setelah chatting atau ngobrol, mah aku pulang dulu ya, aku mau ngerjain PR. Ya, itu manggil papa mama ngerjain PR gitu kan. Jadi ketika mereka kemudian dicolek, dia trauma, post-pause syndrome. Tapi setelah dia merasakan sebuah kenikmatan, dia mau nyolek lagi temen beda jenis, malu, akhirnya dicolek lagi. Dan itu saru gitu. Jadi tidak ada penularan itu kecuali dengan ya tadi pergaulan gitu kan. Jadi pergaulan yang buruk itu cepat sekali. Ada 10 orang, ya 9 tuh baik. Ini contoh. Betul. Ya mungkin tersinggung kita juga. Gak apa-apa nih. Jadi 9 baik, bukan berarti yang suka kentut nggak baik. Nggak, ini contoh kentut sembarangan. Kebiasaan kentut gitu ya. Ini kita lagi ngomongin kita ini. Iya benar. Gitu kan. Jadi, 1 orang asal duduk, pret, ini pret, yang 9 ini nolak. Jorok gitu kan, nggak punya akhlak. Terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lama-lama akhirnya yang 9 nih kurang ajar. Ketika ada kesempatan, nih gue balas prat-prat, akhirnya 10 orang tuh kentut semua. Gitu. Jadi itu contoh aja, contoh kecil. Benar. Jadi harus fair. Artinya bahwa hal-hal negatif ini memang lebih cepat untuk tersampaikan. Makanya betul, ketika seseorang tuh setelah berbuat salah di malam hari, pagi nggak boleh cerita. Cerita aja nggak boleh, apalagi seperti tadi ketut peraturan praktek langsung. Malam maksiat, kita nih berdosa, pagi jangan cerita. Yang pertama marah siapa? Allah, gitu kan. Semalaman kau maksiat, semalaman kau zolim kepadaku, semalam kau durhakai nabimu, semalaman kau menzolimi diri, dan semalaman kututup semua aibmu. Pagi-pagi kau buka. Artinya ngomongin orang aja nggak boleh, jahat sama orang nggak boleh, jahat sama manusia nggak boleh, ya orang jahat sendiri nggak boleh. Ngomong maksiat sendirinya nggak boleh, apalagi ngomongin keburukan orang. Ya, baik, ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama ini dari Azhar. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana orang yang ngerti tahu hukum haram, mengerti kalau tahu hukumnya haram tapi masih melakukannya? Bagaimana hukumnya? Nah, ini tadi yang nyambung sebelumnya. Ya. Keluar dari jurang maksiat itu susah. Karena manusia digoda oleh 4 hal, dirinya sendiri, hawa nafsunya, nafsu syahwat khususnya, karena urusan perut ke bawah. Kalau nafsu amarah, leher ke atas. Ya, kemudian oleh dunia yang dengan gambar medsos, kemudian dengan setan yang terus menghembuskan bisikan gitu. Maka dibantulah. Ya, pertama kembali kepada agama. Cari ilmu agama, duduknya dengan ulama, dengan orang-orang baik, ya. Kemudian dia juga dekati kitab sucinya, Al-Quran kalau orang Islam, ya. Kemudian juga dia bantu dirinya dengan sedekah gitu. Ini boleh cerita ya. Jadi boleh, ada beberapa komunitas yang dia nggak bisa menghindari diri untuk pergi ke kota, ya, karena memang duitnya banyak. Dia bisa 3-4 malam di kehidupan kota. Gemerlapan lah, ya. Di kota malam. Daerah kota Jakarta, ya, daerah kota, ya. Daerah kota. Dan dia ngomong, dan kita nggak bisa tahu lah kenapa. Ya, dia punya duit, gitu kan, dia punya langkah. Sebagian orang-orang yang bergelimangan, gitu kan. Akhirnya karena susah dilarang, kita ingat hadis Nabi, khotibun nas ala qadri ukulihim, berbicaralah kau kepada orang sesuai dengan kadarnya.
Karena nggak bisa dilarang, orang kayak gitu demen dilarang, malah yang ada dia jauh dari kita, ya nggak bro? Ya. Nah, makanya kita bilang kalau mau ke sana sedekah dah. Gitu. Akhirnya setiap mau pergi laporan dia, Ustaz saya mau ke sana, ya jangan lupa pesan saya, iya Ustaz, sedekah dia. Dia nyari masjid dulu, minimal dia mau ke sana itu nyari masjid dulu. Ada yang satu orangnya 500.000, ada yang 1 juta. Ya kalau 7 orang bisa kebayang tuh berapa, ya, kecil bagi dia, gitu kan? Ini karena, maksudnya apa ini, strategi atau gimana? Iya, ya. Kita ingat bahwa as-sodaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu nolak bala, bisa menarik orang dari jurang kehidupan yang hitam gitu kan. Setelah 1 tahun 2 tahun timbullah jenuh. Sedekahnya yang buat dia jenuh sampai dia berucap akhirnya saya jenuh Ustaz. Ya udah kembali. Bukan ucapan dan nasihat kita, sedekah dia yang narik dari jurang. Itu dia. Jadi kebaikan itu yang narik. Juga ingat tuh waktu almarhum Uje suka ngomong kan sama anak-anak lagi nongkrong, gitu tanya, assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz. Udah pada sholat belum? Wah gimana kita mau sholat orang kita masih maksiat. Nah Uje dulu ngomongnya gampang aja. Ya kalau nunggu lo kelar maksiat kapan mau sholatnya? Terus gimana dong Je? Udah lo sholat aja, nggak apa-apa kita masih maksiat. Udah biarin alma sholat itu akan menarik lo jadi lebih baik lagi. Sholatnya akan narik dia, sedekahnya narik dia, puasanya narik dia. Pak kuat-kuat aja nanti yang mana? Ini demen nih yang kayak begini nih. Artinya ya ini kalau dalam terminologi manajemen dosa itu ada Ustadz. Yang pertama adalah pendosa yang tidak merasa berdosa. Jadi dia bahkan membuat pembenaran terhadap dosa-dosanya. Nah kalau yang kedua, yang tadi ini adalah pendosa yang merasa berdosa. Dia sadar tapi belum mampu untuk keluar dari kesalahannya. Nah tapi dengan tadi ya tetap beribadah, berniat akan keluar, insya Allah akan bisa menarik. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ucapan Allah kepada Nabi ketika mengajari Abu Thalib ya untuk bersyahadat, kau tidak bisa memberi petunjuk ya Rasulullah karena itu adalah hak prerogatif aku. Tetapi ya fungsi agama, dai, ustadz, orang-orang soleh itu untuk kasih tahu sebagai petunjuk irsyad, petunjuk dari orang soleh. Ya, yang kedua tinggal nanti kalau Allah berkehendak ya tadi mayyahdillah falamudillalah wa mayyudlilhu falhadiyalah. Siapa yang dikasih hidayah maka tidak akan sesat lagi. Siapa yang ditutup pintu hidayah tersesat dia selama-lamanya. Nah ini pertanyaan yang kedua, ini menarik juga nih. Saya ingin bertanya, saya punya teman seorang transgender dari laki-laki ke perempuan, jadi sudah dioperasi ya kelaminnya. Kalau sholat berjamaah dia sholat di tempat perempuan. Apakah wudhu batal bila bersalaman dengan dia? Ini sih sebenarnya masalah sederhana, cuman ada yang lebih penting lagi nih Ustaz. Ini perempuan tapi nih. Ini laki, dia punya temen nih laki-laki. Nah temennya operasi kelamin, wudhu nih misalkan bersentuhan gini, ya batal kalau perempuan. Dia laki yang udah operasi jadi perempuan. Laki jadi perempuan, bersentuhan perempuan di langit. Enggak, dia tetap laki-laki. Oh tetap laki-laki. Mau dirubah mau dengan kelamin apa juga tetap laki-laki karena catatannya di Ares tuh ya di Lauhul Maut laki-laki dia. Jadi kelaminnya dirubah di Ares nggak otomatis berubah ya catatannya. Ada 3 nih. Ada tabdil, ada takmil, ya, ada taksid, udah kayak Quran. Tabdil mengganti itu haram. Jangankan kelamin, alis nih saya sampaikan buat ibu-ibu ya. Sulam alis. Saya masih belum paham teknisnya kayak apa, tapi prinsipnya kalau seandainya ternyata dikerok kemudian diganti itu tabdil haram. Ya. Tapi kalau takmil berarti menyempurnakan, membaguskan. Takmil menyempurnakan, tahsin membuat lebih bagus tanpa mengganti daripada prinsip alis itu sendiri. Ini pada serabutan nih, pada naik ke atas dirapihin, boleh nggak apa-apa. Itu alis loh. Yang orang nggak ada alisnya aja terserah dia, gitu loh. Ya. Ini kelamin diganti. Yang sebenarnya orang beribadah berpakaian tergantung kelaminnya, dia ganti. Jadi kan menipu Allah, menipu Nabi, menipu dirinya sendiri. Jadi kalau dia sholat di kalangan perempuan, dia saling bersentuhan, batal berarti? Batal, dan dia yang berdosa. Kalau ada 1.000 orang perempuan, kemudian dia laki-laki dulunya, kemudian berganti kelamin jadi perempuan, kemudian 1.000 orang, dia salam semua, 1.000 orang batal, kemudian sholat, maka 1.000 dosa orang yang sholat itu ditanggung oleh si orang. Nah ini problemnya gini Ustaz, bagaimana caranya ketika orang sudah mengoperasi kelaminnya, ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya saya tambahin. Ya. Taubat itu gimana? Apa dibalikin lagi kelaminnya? Harus kan susah. Dibalikin. Hah? Harus dibalikin. Waduh, secara teknis kayaknya berat itu. Kalau memang bisa dilakukan dibalikin, tapi kalau ternyata tidak, ya sudah.
badannya nggak usah dirusak, tapi dikembalikan jiwa hati imannya kepada Allah. Seperti orang tato, bro. Orang tato udah ditato, dulu kan orang sampai operasi. Total tuh bius. Sekarang ada laser. Ternyata ini nggak bisa karena terlalu dalamnya hampir berapa senti. Sudah nggak usah dirusak. Yang penting hatinya kembali kepada Allah kan gitu. Nah tadi yang bertanya yang transgender ini adalah perempuan. Berarti Mbak kalau bersentuhan dengan laki-laki yang mengubah kelamin jadi perempuan batal. Iya. Ya, suami istri aja dalam Imam Syafi'i batal. Apalagi yang memang bukan ya suami istri gitu kan. Berarti sholatnya gimana itu? Ya, buat orang yang tidak tahu, rufi al-qalamu ala thalatha. Tidak dicatat dosa pada 3 hal, diantaranya orang yang nggak tahu. Jadi kalau tahu sekarang dia tetap sholat harus di bagian laki-laki. Laki-laki. Walaupun dia sudah merubah kelamin. Pokoknya dia keder, orang yang berubah kelamin atau ngerubah kelamin tapi tiba-tiba berubah laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, semuanya keder. Sholatnya keder, wudunya keder, sampai mati keder dia dimandiin. Kalau laki-laki ya ternyata memang dia ganti kelamin, pas giliran dimandiin ya berubah jadi laki-laki. Kemudian ganti kelamin jadi laki dia perempuan, tetap aja di dadanya ada yang beda. Mungkin nasihatnya gini ya Kimo ya, mohon maaf banget. Jadi yang sekarang ini mohon maafnya kemana nih? Ke siapapun gitu. Nah, saya ngomong begini bukan berarti memvonis kepada mereka. Tetap tidak ada yang vonis karena orang tuh tergantung ujungnya. Ada yang sampai luar biasa dia berdosa di ujungnya dia soleh, ada yang soleh selama hidupnya di ujungnya malah menjadi fahish. Tapi pertama, inilah karakter menyampaikan harus tegas dulu. Yang kedua, bahwa kita tidak memilah-milih siapapun dia, gitu kan. Tapi pada sisi lain kita mendoakan dia. Bisa jadi mereka itu lebih soleh ujungnya daripada kita. Ya jadi mungkin nasihat ya, artinya kalau yang sekarang ya barangkali, aduh gue kok cowok kayaknya kecewe-cewean. Ya oke lah kalau itu dalam tanda petik. Kenapa tangannya begini-begini? Waduh, akhirnya yang dengerin semuanya alhamdulillah pada jalan benar. Ini kembali jadi LGBT. Enggak. Jadi jangan sampai merubahlah jenis kelaminnya. Artinya gini loh, orang pada satu saat pasti akan pada suatu titik yang namanya maksiat itu akan jenuh. Samalah sebagai misalkan seorang koruptor, ya biasa kalau koruptor pemula itu susah dikasih tahu, namanya juga pemula kan. Nah jadi nasihat untuk para koruptor, tolong kalau pengen korupsi itu sediain catatan. Ya, kenapa? Karena nanti kalau sadar dia tahu berapa duit yang harus dibalikin. Kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya ingin merubah jenis kelamin, ya pikir-pikir dulu deh. Mungkin masih mending tato kali ya. Sebenarnya kalau bicara maksiat nggak ada yang mending. Oh, ada yang mending. Orang menuju baik, menuju benar, ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah dari jalan mana yang dia mampu. Nggak bisa 5 waktu, ya dari 1, 2 terus sampai 5. Tapi orang kalau dari haram ke halal nggak bisa dia, pelan-pelan harus ditinggalin. Saya Ustadz sehari 5 botol biasa minum whisky, ya haram. Gimana kalau mulai besok saya 3 botol? Ya tetap haram gitu loh. Nggak bisa. Ya harus benar-benar tinggalkan. Itu makanya benar-benar tinggalin gitu kan. Ya. Nah ini kita akan ingin tahu juga nih dari Bu Novi. Nah Bu Novi, orang-orang yang mengalami perubahan tadi, apakah perubahannya itu terjadi kemudian secara gradual? Artinya itu ada proses, atau memang dia kemudian ketika ingin menetapkan dia ingin kembali itu memang terjadi secara drastis. Nah, ini gimana Ibu ya? Mungkin prosesnya bisa dijelaskan. Udah nggak ada kali. Ada. Halo? Mic-nya. Oh ya, mic-nya belum dibuka nih Kang Ramdan. Ya baik Ibu, terima kasih. Mic-nya dikunci sama admin. Iya, sudah Ibu. Ini gimana Ibu bisa dijelaskan? Kang Ramdan dicubit ya. Oke, baik. Oh, jadi tadi pertanyaannya maaf, berproses ya, berproseskah atau apakah langsung atau kalau proses itu seperti apa yang terjadi begitu? Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz Mohai dan Pak Edward. Jadi memang sebenarnya hampir sebagian besar LGBT itu galau. Jadi mereka ketika jadi benar seperti yang dikatakan Ustadz Mohai bahwa orang itu kan lebih mendengar hati nurani kan. Hati nurani itu lebih
lebih kuat. Tapi ketika kapan hati nurani diabaikan, ya mungkin dia sedang ada sesuatu di baliknya, ada apa ya, menutup iblis atau apa ya gitu. Tapi ketika dia benar-benar dalam keadaan apa namanya ya, punya masalah gitu, biasanya dia kembali ke hati nuraninya, dan nah itu yang suara hati nurani itu yang lebih dia dengar, dan akhirnya bisa saja semena-mena tiba-tiba dia langsung ingin hijrah, tapi ada juga yang melalui proses-proses tertentu yang mungkin akhirnya dia tidak nyaman dengan perasaannya sendiri, karena kok dia melakukan hal ini ya, kok dia begini ya, dia akhirnya mempertanyakan dirinya sendiri. Jadi begitu Pak. Iya. Jadi kalau boleh ditambahin sedikit mungkin Bu Novi ya. Jadi kalau tadi dibilang hati nurani sebenarnya apa ya, lebih mengarah kepada jiwa ya mungkin, karena ada di dalam tubuh manusia fisik itu ada batin, ada jiwa, ada mental, juga ada hati. Ya. Ini di luar non materinya manusia ya. Jadi, nah jiwa itu dia kumpulan daripada semua karakter orang ya. Sementara kalau mental itu karena sebab kembali kepada tempaan ya, jam terbang. Nah, kemudian orang suka bilang kalau hati nurani kan. Jadi ada kolbun, ada lubul kolbi, ada hati, ada isi hati. Itu orang suka bilang nurani. Nah, kemudian ada lagi substansi namanya fuadun. Jadi fuadun itu dia lebih dalam, tempat bersemayam, kalau bahasanya zatnya Allah, yang memang Allah itu memang menghendaki zatnya ada di dalam. Ini bukan berarti Allah mempunyai tempat ya. Jadi kalau ada orang yang mengikuti tadi bahwa mengikuti hati nurani, mungkin kalau saya lebih haluskan lagi sebenarnya yang diikuti syahwat ya. Jadi syahwat yang berjolak, kemudian dia berucap dengan tameng hati nurani saya. Karena kalau hati itu fitrahnya baik. Ketika seorang berbuat kejahatan, dia tahu ini salah, itu hati gitu. Nah justru itu dia kembali karena hatinya menjerit, mengatakan bahwa itu salah. Nah ini karena fitrah itu secara umum sejahatnya Fir'aun gitu kasarnya mungkin. Tetap fitrahnya itu dia menolak itu, cuma nafsu yang mengalahkan itu. Jadi lebih mendengarkan nafsu syahwatnya, mungkin jiwanya, mungkin batinnya, mungkin mentalnya, bukan hati. Karena hati itu mutlak dia. Ya hanya fitrahnya yang baik. Jadi bahasanya seperti itu mungkin kalau saya tegaskan mungkin seperti itu. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, berapa waktu lalu di TV swasta ditayangkan salah satu penyebab LGBT diantaranya adalah jin yang merasuki. Nah kemudian di tayangan tersebut menampilkan proses penyembuhan dengan ruqyah syar'i. Mohon penjelasannya. Apakah ada jin gay sebenarnya ini? Loh iya dong. Kalau kerasukan kan begitu ya. Jin. Jadi gini, ada jenis kelamin. Makanya kenapa di Indonesia itu rame banget film kuntilanak, film genderuwo, itu kan jin-jin nama di Indonesia. Ya semua itu bisa mungkin. Kenapa kuntilanak jin wanita? Kenapa genderuwo jin laki-laki? Nah makanya kenapa sampai itu gambaran bahwa ada jin yang memang senang dengan perempuan, senang dengan laki-laki. Makanya dianjurkan ya seorang perempuan atau laki-laki ketika tidur ditutup aurat. Karena ada sekelompok bangsa selain manusia yang senang dengan itu. Dengan kelebihan kanuragan bisa tembus. Karena mereka masuk ke alam manusia itu susah. Sebagaimana kita masuk alam dia. Kalau ada yang bisa masuk berarti dia punya kanuragan. Gitu. Dan dia bisa itu menikmati. Tapi untuk kawin gak bakalan jadi. Menikmati. Tapi itu cenderung. Makanya ditutup. Itu diantara hak-hak malaikat. Juga hak-hak daripada menolak bala. Hubungan suami istri ditutup. Gerah Ustadz, kencengin AC-nya. Karena memang senang dia begitu. Ya, ditutup. Bentang-bentang di kamar sendirian atau perempuan semua tidur kemudian ngabla gitu. Itu jin tuh senang seperti itu. Nah, bisa jadi di antara mereka apa yang dialami oleh manusia, sebagaimana kehidupan manusia, ada masjid, ada musola, ada gereja, ada sekolah, kemudian juga ada hal-hal makanan yang nikmat, tapi kesukaan jin dan manusia itu sama kepada emas dan perak. Maka perilaku salah, bahwa Al-Quran itu menegur dan memberi kabar baik juga, sama untuk tidak hanya untuk manusia, bahkan untuk jin juga. Gitu. Nah, jadi tadi ada jin yang mempengaruhi jadi LGBT. Bisa jadi di jin juga ada. Oh, dan bisa diruqyah.
Bisa diruqyah. Karena pengobatan ala Nabi kan dua. Fisiknya dengan hijamah, bekam, secara batin dengan ruqyah gitu. Jadi ada tambahan lagi. Kalau yang tadi sebelumnya adalah menyalahkan Tuhan, artinya gini. Wah, ini kan Tuhan yang telah membuat saya menjadi gay. Sekarang ada disalahin jin nih. Yang bikin saya gay ini adalah jin. Jadi ini gini, agak unik sebenarnya. Al-Quran dan syariat diturunkan kepada jin dan manusia juga lainnya. Ya. Apa yang terjadi di manusia juga terjadi sama jin. Ya. Karena manusia dan jin dikasih akal, dikasih iman, dikasih nafsu. Binatang cuma dikasih akal tabiat, dikasih nafsu, nggak dikasih akal gorizat. Ya. Jadi binatang dia memang kawin laki perempuan seperti manusia berbeda dong. Tapi dia laki dan laki, perempuan dan perempuan, nggak ada yang nyebrang gitu loh. Tapi jin dan manusia dia diberikan akal tabiat, ya akal gorizat, juga diberikan nafsu. Maka sebagaimana yang terjadi manusia bisa terjadi di alam jin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kita waktu sudah sudah selesai. Ini terakhir saya ingin minta. Ini udah selesai. 9:30 Pak. Ini belum mulai ceramah nih Ibu. Baru pemanasan loh. Iya, Bu Novi mungkin bisa menjelaskan. Ada nggak nasihat? Ini kan biasanya gini, kalau dalam ilmu para pekerja sosial itu ada yang namanya group work gitu. Group work itu adalah metode penyelesaian permasalahan dengan cara mengumpulkan orang-orang memang yang memiliki masalah yang sama, kemudian ada di situ salah satu orang yang sudah hijrah atau sudah menjadi lebih baik. Nah, orang inilah yang kemudian akan mempengaruhi yang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Testimoni. Apakah juga ada di kalangan LGBT atau kaum gay yang selama ini mungkin Ibu berinteraksi, ya dari mereka membentuk group work untuk kembali kepada fitrahnya? Atau ada nggak testimoni dari gay itu kepada Ibu misalkan yang menyatakan gini loh, supaya orang itu tidak menjadi gay atau tidak menjadi LGBT atau menyimpang, maka harus melakukan apa-apa. Nah, ini kita pengen disuruh dari mereka ya. Artinya kan ya mohon maaf gitu, kadangkala untuk mengetahui karakter penjahat ya kita harus bertanya pada penjahatnya. Nah, apakah analogi bukan jadi penjahat lang? Enggak. Apakah analogi seperti ini berlaku di kalangan LGBT? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Edward. Jadi kami juga sudah punya komunitas alumni, istilahnya alumni yang sudah kembali ke fitrah gitu. Jadi ya mereka sering melakukan beberapa testimoni bagi GG yang ingin bertobat atau kembali ke hijrah ke fitrah. Berarti mereka juga sering memberikan testimoni, salah satunya adalah dengan menyatakan bahwa ketika gay itu tetap pada pendirian akan tetap menjadi gay, dia sangat percaya bahwa pada prinsip Jejin tuh ya tadi yang given, diberikan Tuhan. Nah, padahal sebenarnya gay can change. Gay itu bisa sembuh dengan terapi-terapi tertentu. Salah satunya yang terutama ya dari sisi agama, tapi ada juga terapi-terapi yang lain yang tentunya memadukan antara komunikasi persuasif dan juga religiusitas atau spiritual. Begitu, Pak. Nah, kemudian satu lagi Bu, tadi ini kemudian ada nggak saran dari komunitas tersebut supaya orang itu tidak menjadi perilaku yang tidak memiliki perilaku yang menyimpang atau menjadi gay? Mungkin ada rambu apa gitu? Iya. Ya, jadi begini, rambu yang sebenarnya orang berubah dari hetero menjadi homoseksual itu atau menjadi biseksual itu biasanya karena tanda kutip nyaman. Kenyamanan itu yang harus kita hindari. Jadi kita boleh bergaul dengan siapapun, entah itu gay, entah lesbian, tetapi tidak dekat gitu. Jadi memilihlah orang-orang soleh dan soleha yang menjadi sahabat-sahabat kita. Tapi tetap berteman, say hi, senyum saja, oke. Tapi untuk pergi bareng, makan bareng, itu diupayakan tidak. Begitu sih saran saya. Satu lagi Bu, saya penasaran nih. Bu, dari pengalaman, yang paling lama orang menjadi gay kemudian berubah menjadi baik, ada berapa lama ya dia mungkin berada di dunia itu gitu? Sudah berapa lama orang itu misalkan ada yang yang sampai bertahun-tahun sih Pak, ada yang sampai 20-30 tahun, sejak remaja sampai dia usia bahkan ya.
Dan itu artinya sebenarnya tidak ada kata ini ya, tidak ada kata terlambat ya. Tidak. Walaupun udah seumuran saya, ada juga Pak yang seumuran saya baru kembali ke fitrah. Saya kan 56 tahun ini. Ada yang 56 tahun pas pensiun, dia seorang pilot, dia pensiun, akhirnya dia kembali ke istrinya. Tadinya dia biseksual. Dia kembali ke istri dan ke anaknya. Tadinya dia sempat punya pacar yang tinggal di apartemen bersamanya, jarang pulang ke rumah gitu. Akhirnya sekarang full kembali ke istrinya setelah pensiun begitu. Oke. Itu luar biasa nih Ustadz Guswar juga begitu semangat tentang nanya testimoni segala macam. Lama-lama nanya ada foto nggak gitu. Pengen kenalan ya Pak Ustadz. Iya, semangat luar biasa loh. Padahal ini tema ini di minggu yang lalu celetukan aja, ternyata luar biasa beliau semangat. Enggak, karena kan tema ini sekarang kan menjadi tren gaya tren, dan kita melihat artinya temanya yang tren, saya khawatir, tapi perbuatan mereka enggak tren. Enggak, banyak anak-anak sekarang usia sekolah, ya Ibu juga apalagi Ibu Novi melihat kenyataan ini bahwa semakin ke sini anak-anak SMP itu sudah banyak akhirnya yang gaya kan. Sekarang gini Bu, saya mau tanya, bisa nggak kita melihat orang ini menentukan ini kayaknya nih gay nih dari perilakunya? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus tuh Pak. Jadi hati-hati juga dengan anak-anak kita di smartphone di smartphone itu ada namanya aplikasi pertemanan khusus LGBT, terutama gay. Jadi ada namanya Grindr, Jack D, Bluer, ada Growl, ada 12, ada di PPT saya. Nanti kita cek. Nanti kita cek apakah di HP smartphone anak-anak kita apakah ada aplikasi itu. Karena aplikasi itu otomatis akan terhubung dalam radius 50 hingga 100 meter. Di dalam mall aja bisa terhubung dengan para gay. Allahumma ba'id, ya Allah. Ada itu aplikasinya ada 12. Wah, ini aplikasi. Harus kalau kayak gini ada urusan pemerintah ini harusnya. Iya, itu makanya fungsinya ulama Umarotor bersatu. Ya, Ustadz itu ngomong apapun baru di mimbar. Kalau pejabat Umaro, dia nggak usah di mimbar, udah langsung di lapangan. Makanya kalau pejabat itu saleh, dulu langsung surga. Ustadz ngomong banyak gak masih di mimbar aja gitu loh. Maka ulama Umaroh bersatu karena ini butuh kekuatan telunjuk jari gitu loh. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau miras, nyuri, ketahuan oleh aparat, ada hal yang dirugikan, mereka langsung tangani. Hal yang kayak gini kan mereka karena suka mau suka, nyaman sama nyaman. Ya itu tadi karena berangkat dari kenyamanan. Jangan kata yang liwat, sihak, ya, bisex, kemudian gay atau lesbi, ya secara umum saja mereka yang berbeda kelamin tuh untuk bisa tumbuh cinta itu susah. Untuk tumbuh cinta itu susah manusia itu, apalagi perempuan gitu kan. Untuk tumbuh cinta susah. Sepada lawan jenis. Setelah lawan jenis saja susah. Nah, ketika sudah tumbuh cinta masih kalah sama nyaman. Yang dicari mereka nyaman. Betul. Bener nggak Bu Novia? Bener. Iya, cinta kalah sama nyaman. Tapi nyaman itu bisa nggak usah cinta, yang penting nyaman. Iya. Tapi mereka lupa bahwa nyaman juga kalah sama humoris. Cinta kalah sama nyaman kalah sama humoris. Dan Ustadz itu punya tiga-tiganya gitu. Nah, itu dia yang bahaya. Tapi bukan berarti itu tempatnya kembali LGBT. Cinta kalah sama nyaman kalah sama humoris. Dan Ustadz punya ketiga-tiganya. Itu tolong dicatat. Ini membahaya. Biar nggak serius-serius banget ya Bu. Ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Ya, oke. Ini masih ada pertanyaan. Ini Bu Novi nggak apa-apa Bu ya, kita agak molor sedikit karena ini responnya luar biasa. Aman, waktunya aman. Mayoritas laki-laki biseksual di Indonesia itu endingnya menikah dengan lawan jenis. Karena faktor kultur di Indonesia yang dimana menikah itu seperti sebuah kewajiban. Nah, berangkat dari sini banyak perempuan Indonesia yang tertipu. Ternyata suaminya bukan lelaki normal, hetero. Pertanyaannya bagaimana melindungi para perempuan Indonesia agar tidak tertipu dengan kejadian seperti ini? Nah, ini kayaknya Bu Novia harus jawab ini. Gimana nih Bu? Iya. Ya. Baik. Ini tadi saya sudah ditanyakan Pak Agus, saya lupa menjawab. Iya, jadi gay itu ada 3 macam Pak. Ada gay sisi atau feminin. Itu yang ngondek, yang tangannya keriting, yang mereka kadang kalau ketawa mulutnya ditutup pakai tangan gitu. Terus suka perawatan gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua gay manly. Nah, itu yang susah Pak, manly atau maskulin. Itu penampakannya sama seperti bapak-bapak yang di depan ini, sama seperti pria-pria hetero gitu. Nah, jadi tapi biasanya gay manly itu juga naksirnya sama gay manly juga. Jadi kalau di mall kita melihat ada laki-laki macho, mungkin brewokan gitu ya, macho lah pokoknya. Terus juga gandennya dengan pria maco itu udah pasti atau tatapan mata mereka mesra gitu berdua. Nah itu juga dipastikan itu. Dan yang ketiga gay biseksual. Nah itu dia biseksual biasanya mereka punya pasangan hidup, istri dan anak, tapi juga bisa juga karena dari awal dia sudah gay dan ingin menutupi apa namanya kelemahannya. Dan yang seperti itu lebih susah untuk ditebak kan? Iya. Betul, yang agak gampang kelihatan memang yang sisi Pak, yang feminin. Nah, kalau yang manly itu penampakannya nggak jauh beda seperti Pak Edward, ya begitu juga. Iya, karena memang saya udah lama mengenal beliau, ya seperti ini. Nah, Pak Edward bisa juga dicurigai sih sepertinya. Coba nanti. Gitu, berarti saya batal dong kalau misalnya selaman ya Bu. Masya Allah. Enggak, ini mohon maaf ya semua sahabat sekalian, ini jok-jok ini sebenarnya bukan dalam kaitannya apa namanya menyindir atau meledek. Jadi ini adalah bagian sebenarnya kita ingin membuat suasana dan membantu yang lain gitu. Nah jadi ya apakah kemudian wanita yang menikah dengan yang ketiga tadi itu tertipu sebenarnya Bu? Pernah juga ada yang dia tahu kalau dia mantan gay. Dan ya dia karena cinta ya menikah, tapi tetap itu harus didampingi sih sampai dia meninggal kalau bisa, karena bisa jadi kembali lagi gitu. Makanya dulu saya suka ngomong Bu, suka ngomong ya mungkin cari jodohnya yang benar dong di tempat-tempat agamis, di majelis masjid. Ternyata ada sebagian pengajar juga yang begitu juga. Akhirnya nggak ada Ustaz. Ini mohon maaf ya Bu Novi, Ustaz Kimo. Waktu saya ke daerah ke Makassar, ini ada kejadian. Ini benar nih. Justru gay ini adalah pengajar tahfiz. Ya. Nah, ketahuannya itu dari ternyata apa namanya modusnya itu sekaligus mijit. Hati-hati kalau mau mijit nih. Mijit termasuk di bagian kemaluan laki-laki, dan alasannya ini loh Pak supaya bisa lebih jantan, dan ternyata yang dia pertanyaannya kok bisa tahu? Hah? info ya. Loh, saya tahu karena saya ini ternyata bukan menjadi korban. Sempat berbicara dengan korban Ibu, benar. Karena itu indikasinya seperti itu, ada beberapa anak di pesantren yang kena, dan ternyata ada beberapa bapak juga yang secara tidak sadar karena dia pikir itu emang adalah bagian dari terapi yang dilakukan. Nah ternyata itu sebenarnya sedang melakukan sebuah pelecehan seksual. Iya, artinya memang mereka menyerang dari mana saja kan. Iya. Iya, makanya kalimat ihsan itu dibutuhkan pada seorang muslim dan mukmin. Iya. Ustadz, kenapa sih ke orang itu udah Islam dan kelihatannya ahli ibadah? Islam dia Allah, Islam agamanya, dan mukmin karena ibadah gitu loh. Ya. Kok masih dia berbuat salah? Ada satu lagi ihsan. Ya. Ma huwal ihsan? Al ihsan hu an ta'budallah kannaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah, bekerja, menjadi pemimpin, jadi pengajar, menjadi dai, seolah-olah kedua matamu melihat Allah, kalaupun Allah tidak bisa kau lihat, yakinkan Allah menatapmu. Artinya dalam kesendirian pun dia harus takut itu dengan Allah gitu. Dan itu adalah PR kita. Di antara tameng, gimana sih caranya supaya kita jangan sampai ketemu, gimana caranya melindungi wanita-wanita Indonesia? Tadi yang ditegakkan ihsan dulu, bahwa dirinya itu sedang ditatap oleh Allah, sehingga saat kesendiriannya, saat sedang rame, ya saat di malam hari atau sedang terang, ya tetap dia sedang dilihat oleh Allah. Ini pertanyaan mungkin buat Kimo ya. Apa? Ini tadi ada pertanyaan, ini ada seorang pasangan suami istri, suaminya gay dan bahkan dia tidak pernah disentuh. Nah ini sebaiknya kalau seperti ini, apakah dia tetap mempertahankan rumah tangganya atau seperti apa? Dalam kitab Fathul Qarib, seorang istri itu boleh meminta cerai dari suaminya cuma 5. Bukan karena nggak cocok. Sekarang kan banyak udah nggak cocok gitu loh. Itu tidak dibenarkan. 5, seorang istri boleh menggugat cerai suaminya pada 5. 1, ketika gila.
Gilanya yang mukoto, pagi sehat, siang gila, asal malam gila. Oh. Pas gilanya pas diminta gitu doang. Atau abadan yang selanjutnya, seterusnya. Yang kedua, perginya darah dari kulit. Yang ketiga, perginya pergi darah dari kulit itu maksudnya penyakit nih? Penyakit. Oh. Duhun. Iya. Ada lagi penyakit. Perginya darah dari daging, lepra namanya, baros. Oh. Kemudian yang keempat, lemah syahwat nih, nggak bangun sama sekali. Sementara itu adalah nafkah batin. Yang kelima, seorang laki-laki atau suaminya itu dia punya kemaluan tapi nggak ada helmnya gitu kan. Namanya hasyafah. Sementara kenikmatan seorang istri itu di hasyafahnya. Setelah diobati nggak bisa juga, istri boleh meminta cerai. Itu doang. Lah itu yang tidak Itu gay. sebentar, itu kemaluan yang nggak ada ujungnya, salah potong atau gimana jadi? Itu susah dijelaskan dan susah untuk digambar ya. Oh iya. Tapi kalau yang gay gimana? Termasuk nggak? Artinya gini, yang normal saja ketika begitu istri boleh minta cerai, apalagi ini tidak normal gitu loh. Yang jelas ya ikhtiar dulu di bawah sana sini buat pengajian di rumah sampai maksimal lah. Karena ini nafkahnya, kebutuhan batin seorang istri. Meskipun dikasih 3 gunung emas, kalau itu nggak dikasih ya nanti ada pasti sesuatu yang bermasalah gitu. Kalau istrinya sanggup bertahan? Itu sampai berdoa kapan besar. Suami saya meninggal gitu. Oh, kita aminkan. Jadi itu nggak apa-apa kalau bertahan ya. Ya sudahlah, saya terima takdir saya. Tapi masalahnya tadi, kemaksiatan berputar di lingkaran rumahnya ketika dia bermasalah. Nah, nanti pertanyaannya gini, dulu milihnya bagaimana gitu kan? Ya, Masya Allah. Jadi saling keterikatan gitulah. Baik. Dan kita mendoakanlah mudah-mudahan mereka juga suatu saat ada tempat hidayah Allah. Kita tidak bisa memvonis ketika kita melihat kesalahan seseorang. Kita tidak bisa judge dia karena bisa jadi juga di ujung hidupnya lebih baik dari kita. Hanya saja kita kalaupun tegas ini menyampaikan hak ya dengan segala kekurangan kita sebagai manusia biasa. Baik, ini ada lagu hidayah nggak? Nih ngomong tadi soal hidayah nih. Kang Ramdan bisa kita mau sebagai penutup mau menyampaikan sebuah lagu. Ini sebenarnya lagu yang baru kita buat ini berdua. Judulnya Hidayahilah. Hidayahilah. Bisa sudah belum bisa? Oke, kalau gitu kita ke nanti kalau bisa sampaikan, kalau belum bisa ya sampaikan juga. Bu Novi, ini ada harapan banyak ini dari para penggemar. Berharap bahwa Bu Novi ini membuat buku solusi untuk mencegah LGBT. Ini gimana Bu? Sudah ada bukunya atau memang sudah ada rencana? Sudah ada rencana Pak, bukunya sedang disusun. Ya mudah-mudahan cepat rilis ya Bu. Amin. Ya Pak. Nanti kalau udah rilis kita diskusi lagi nih. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Kita saling bantu dan tolong pada sesuatu yang baik dan menuju kepada Allah ya. Baik. Ini sebagai penutup kita ingin meminta kepada Bu Novi untuk menyampaikan closing statement. Nah, kira-kira silakan Ibu closing statementnya seperti apa untuk menutup acara kita dan diakhiri nanti dengan doa yang akan disampaikan oleh Kimo. Silakan Bu Novi. Baik, terima kasih Pak. Suaranya bagus banget deh. Lagunya juga bagus. Iya, closing statementnya itu saja sih. Hati-hati ketika didekati oleh seorang gay dengan memberikan hadiah-hadiah mewah dan berharga mahal, yang juga perasaan nyaman itu hanya kamuflase sih, semu. Itu saja sih Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, kalau dari saya sebelum Kimo akan menutup dengan doa, ya kan, jadilah seorang ahli ibadah yang takut akan kesombongan ibadahmu. Kalaupun engkau adalah seorang ahli maksiat, jadilah seorang ahli maksiat yang berani untuk bertobat. Nah, kira-kira gitu. Baik, silakan Kimo untuk menyampaikan doa penutup kepada kita semua. Sama-sama kita berdoa, entah dari siapa nanti aminnya yang kuat didengar oleh Allah sehingga semua doa kita dijabah dan dikabulkan. Mohon di ujung sampai akhir ya, karena doa ini adalah penutup yang betul-betul menjadi sari daripada pengajian kita pada malam. Maaf saya potong sedikit. Silakan. Kita sangat berharap semua kita bisa menjadi baik. Saya sebagai mungkin tugasnya apa juga tetap minta didoakan. Bahkan Rasulullah pun tetap didoakan. Sholawat itu adalah doa untuk beliau. Cuma memang feedbacknya buat kita berbentuk syafaat. Kita buka dengan istighfar sama-sama.
Ya, kemudian dengan bersolawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih Kau berikan banyak nikmat. Terima kasih atas semua karunia. Maafkan, izinkan kami berdoa di penghujung taklim serta diskusi kita malam ini. Sayyidul Ayyam, rajanya para hari, ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah. Terima kasih atas semuanya. Kami yang belum pandai untuk bisa membalas semua anugerah karunia yang telah kami terima dari-Mu, ya Allah. Namun kami yakin ampunan-Mu melebihi segala-galanya. Oleh karena itu, ya Allah, ampuni semua dosa dan maksiat kami. Kami yakin tanpa disebutkan doa ini Kau dengar. Kau tidak buta, Kau tidak tidur. Tapi inilah butuhnya kami kepada-Mu, ya Allah, dari jeritan hati kami yang paling dalam. Ampuni semua maksiat yang berlipat-lipat, dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dari mulai kami berdosa sampai malam ini berdoa. Siapapun kami, ya Allah, sungguh-sungguh kami minta ampun. Dosa tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maksiat yang sudah dilakukan dari mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki. Rasanya tak sanggup dibayangkan. Sepertinya kami hina, ya Allah. Tapi kami ingat bahwa Engkau, Nabi-Mu juga telah berucap, setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudra, ampunan-Mu melebihi segala-galanya. Ampuni dosa kami meninggalkan sholat ribuan rakaat dengan alasan sibuk sekolah, kuliah, kerja. Rasanya tak pernah habis kami beralasan sibuk. Kau terus memanggil kami dalam waktu sujud. Hai hambaku, di mana Engkau? Kutunggu Kau di pintu rahmat dalam sujudmu. Sibuk hitung uang, sibuk bekerja. Ditunggu lagi di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, esok, Senin, seminggu, 2 minggu. Di mana Engkau? Kita sibuk. Ku nanti Engkau di pintu ini. Wahai hambaku, di mana Engkau? Kapan Kau kembali? 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun Dia menanti kita. Kita yang lelah dengan dunia berjibaku. Hari ini, malam ini, Sayyidul Ayyam, ya Allah, semua kami dan semua yang mengaminkan, semua yang mendengar, semua yang tahu malam ini di tempat ini, dimanapun berada, cukup kami berbuat dosa dan maksiat, ya Allah. Kami capek, kami letih, lelah setiap berdosa. Kau berikan ujian lagi, musibah lagi yang kami tak sanggup untuk menghadapinya. Ya Allah, ya Rabb, jadikan malam ini malam taubatan nasuha kami, ya Allah. Jadikan malam ini malam penutupan dari semua maksiat yang kami lakukan seumur hidup kami, ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ayah ibu kami. Ampuni dosa mereka kepadamu. Dosa keluarga kami, pemimpin bangsa, guru-guru gari, semuanya, ya Allah. Pertikaian, sengketa, khilafiyah, sikut-sikutan antara sesama saudara bangsa, saudara agama. Ya Allah, ya Rabb, berkahi bangsa ini, ya Allah. Ketimpangan, kemaksiatan, kekurangan yang kami lakukan, merasa lebih baik, ujub, takabur, sombong, terus bertumpuk di antara kami, anak-anak bangsa ini, ya Allah. Malam ini, ya Allah, di sisa Zoom TV ini, ya Allah, dengan tema kami yang sederhana, sayang kami kepada saudara kami yang masih di jalan mereka, ya Allah. Bukan kami merasa lebih baik, Engkau yang tahu maksiat kami, ya Allah. Ya Rabb, isma doa anak, isma doa, dengarkan doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sekiranya rezeki yang banyak membuat kami taat, limpahkan lagi, ya Allah.
Sirkannya rizki yang banyak membuat kami lalai. Tunjukkan hidayah buat kami, Allah. Ya Allah, ya Rabbana, lapangkan dada kami, Allah. Kuatkan iman, tauhid, akidah kami, Allah. Perjalanan hidup ini panjang, kalau tidak ada bimbingan rasanya berat ya Allah. Terakhir ya Allah, setelah kau panjangkan umur kami dalam taat, jangan kau wafatkan kami dalam keadaan buruk. Jangan kau wafatkan kami belum bertaubat. Wafatkan kami dalam penutupan yang baik. Wafat dalam ibadah, wafat sedang sujud, wafat sedang ibadah, wafat sedang baca Quran, ya Allah. Di sebagian jamaah kami ada yang sepertinya biasa saja, pernah wafat. Wafatnya dalam sujud, kami iri kepada mereka, ya Allah. Wafat husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah sudah cukup pertemuan kita. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Ibu Novi, terima kasih. Jangan kapok, nanti suatu saat kita repotin lagi untuk sharing sebagai narasumber. Sama-sama, dan juga Pak. sahabat sekalian. Ya, insya Allah kita akan mengadakan acara ini rutin setiap Kamis malam jam 20. Mohon berkenan, kita ingin foto bersama. Boleh dibuka kameranya. Kang Ramdan bisa di ini ya, di foto ya, di screen shoot. Ya, yang belum live silakan dibuka. Kita mau foto bersama nih, foto bareng dulu. Kita nggak bisa lihat nih siapa aja. Iya. Ini karena Mohon maaf kalau semua nggak bisa disapa. Betul. Ini banyak juga yang dari luar loh, dari betul, alhamdulillah. dari New York ya, dari Ya, Melbourne. gimana Kang Ramdan bisa diambil? Udah? Ya, udah siap? Belum. Ya udah difoto aja pokoknya deh, mau yang buka atau yang enggak kita foto, saya hitung ya. Ya, siap Kang Ramdan? 1, 2, 3. Nyum. Ya, lagi? Ya, oke. Pada Nah, cukup. Baik, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita berjumpa dan nanti tadi yang masih ada mungkin yang ingin bertanya ya. Jadi pertanyaannya mohon maaf banyak banget yang belum terjawab ya. Iya, ini Insya juga Allah. dari Resto tadi yang bertanya. Ya. Dan juga masih banyak yang bertanya tadi tidak bisa saya sebutkan karena terus terang kebetulan tidak connect lagi nih laptop yang di depan. Iya. Tapi ada dibantu oleh handphone, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya Gus Guswar, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan dari Kimo. Ya, Udah bikin orang saking nangis apa loh. ya. Jadi kita bukan merasa baik dan terbaik, justru karena sayang pada semuanya dengan segala kekurangan sebagai pengajak ya. Ya mudah-mudahan kita saling mendoakan bisa lebih baik lagi semuanya. Saya, Ustadz Guswar, semua jamaah di sini juga alhamdulillah ada. Terima kasih Pak Andri, Pak Suprapto dan Pak Heri, Papi. Iya. Ya dari Komplek Pengajian Majelis Kopi Uduk. Ya, majelis kongko-kongko pikirin urusan dunia akhirat di Cekidafa ya. Baik. Ya mudah-mudahan semuanya sehat. Kita ketemu lagi insya Allah di malam Jumat mendatang. Dan yang ingin mencatat tadi Ibu Novi sudah men-share nomor handphonenya. Saya kira silakan nanti setelah dari sini mungkin ingin diundang untuk ke pengajian-pengajian yang lain untuk sharing. Iya. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novi dan bersedia Sama-sama. nanti juga Terima mungkin kasih, Pak dari Ustadz. jamaah ini akan ada yang meminta Ibu juga sebagai narasumber ya. Ini Iya, adalah insyaallah, sebuah benar. silaturahim. Iya. Awal silaturahim kita melalui Zoom dan insya Allah akan terus berlanjut sepertinya. Iya. Baik, demikian saja. Demikian saja dan kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul Terima kasih muwaffiq banyak. ila aqwamit thoriq. Ya Ibu. Terima kasih banyak. Ya, Iya. kita yang terima kasih Ibu. Ya, kita tutup Sama-sama. bersama dengan doa kafaratul majelis ya. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hidayah